apakah belanja non operasional yang 1,695 itu berasal dari rupiah murni atau ada pinjaman? Apa sih output daripada pendamping itu? Coba dikemukakan kepada kita semuanya. Syukur-syukur kalau di daerah saya habisin kalau ada yang begitu. Bayangkan jumlah pendamping ibu itu kira-kira berapa? Di seluruh Indonesia berapa banyak, Bu? 35.000. Bagaimana bisa ibu kendalikan itu? Ya silakan, paham Kak? Ya 50-50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Ibu Kepala BSN dan seluruh jajaran Kementerian Pedesaan. Pak Ketua, kalau Madura tadi 50-50-nya 80-20, 20-80, kalau di Makassar 60-40 Pak Ketua. Ya, jadi tidak terlalu jauh. Ya. SDM. Ya. Kalau kita memperhatikan, pertama saya ingin menanyakan dulu, apakah belanja non operasional yang 1,695 itu berasal dari rupiah murni atau ada pinjaman? Ya? Izin menjawab Bapak, rupiah murni Bapak. Rupiah murni, Ya. Tidak ada pinjaman. Izin Ketua ya. Tidak ada. Oke. Kalau itu rupiah murni, berarti APBN murni di sini, yang pada dasarnya dulu itu adalah bantuan kan? Dulu pada awalnya. Nah kita membandingkan antara dulu masih bantuan luar negeri dengan yang sekarang. Tidak ada perubahan dari efektivitas dan output yang dicapai kok. Apa sih output daripada pendamping itu? Coba dikemukakan kepada kita semuanya. Nah, 1695 ini luar biasa besarnya. Dan hampir berapa ya? 17, hampir 90% lah ya. Dana pendamping. Apakah ada evaluasi pada setiap pendamping ini? Ini juga nanti terkait pada sistem informasi. Jangan hanya informasinya nanti di semua pendamping itu latar belakangnya warna hijau tua, Pak Ketua. Coba perhatikan seluruh pendamping itu. Saya mohon maaf ya. Saya kumpul pendamping kalau saya tidak ada warna. Coba kita telusuri pendamping semua. Kalau tidak ada warna hijau di belakang layarnya ataukah backdropnya pasti hijau Pak. Hijau tua Pak Ketua. Itu bukan 60-40. Sudah 80-20 Pak Ketua. Ini jangan dijadikan apa ya? Saya sulit untuk menyatakan sesuatu. Itu faktanya, gitu loh. Syukur-syukur kalau di daerah saya habisin kalau ada yang begitu. Kecuali dia sembunyi-sembunyi. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, tolong output yang ingin dicapai di belanja non-operasional ini betul-betul dicermati dengan baik Ibu Profesor. Ya. Hampir setali 3 uang pendamping dengan kepala desa. Ada yang baik, saya paham juga. Ada yang apa adanya gitu loh. Dan pekerjaan pendamping itu bukan
diintervensi dari hanya perencanaan, tapi pengendaliannya sama sekali tidak punya kewenangan. Pendamping itu hanya program, kalau sudah dibuatkan proposal. Selanjutnya tidak ada lagi kewenangan itu. Yang berwenang di sana adalah dinas pemerintahan desa. Badan ya? Badan. Mau lakukan apa pendamping? Apalagi sistem informasi manajemen, sistem informasi yang dikembangkan oleh Pak Ketua tadi ya. Efektivitasnya apa yang didata di situ, Pak? Apa yang menjadi data sebenarnya? Apakah hanya sekedar data untuk kepentingan tertentu? Atau memang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan demi efektivitas dan output daripada yang kita capai? Ini minta maaf barangkali kalau agak saya curiga dengan data ini Pak dimanfaatkan dengan sektor-sektor lain. Mohon maaf kalau saya curiga. Tapi itu hak saya untuk curiga. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya menginginkan output yang benar-benar. Bayangkan jumlah pendamping ibu itu kira-kira berapa? Di seluruh Indonesia berapa banyak, Bu? 35.000. Bagaimana bisa ibu kendalikan itu? Tuh loh. Bagaimana bisa dikendalikan itu barang? Tentu tergantung pada sistem informasi yang dibangun. Dan sangat mudah ini sebenarnya dibelokkan ke kiri, oke, pasti. Belokkan ke kanan pendamping ini pasti. Apalagi Pak Menteri kalau sudah mengirimkan WA atau ke gambar-gambar, oh selesai itu barang. Jangan, kalau saya dapil saya jangan coba-coba dan pasti saya ributin. Saya tidak perlu didukung oleh pendamping, saya juga bisa sendiri. Nah, itu kira-kira dari SDM. Saya minta efektivitas dari penggunaan dana 1,695. Perhatikan baik-baik outputnya. Ada ukuran outputnya itu seperti apa? Apakah outputnya bahwa bisa mengendalikan data secara baik? Data desa, data stunting dan sebagainya? Apakah itu ada data seperti itu? Ya. Kemudian Inspektorat Jenderal. Pejabat ya Pak ya. Nah, Inspektorat Jenderal ini saya mau melihat outputnya. Bagaimana cara kerja Bapak untuk mengendalikan atau mengetahui penggunaan dana desa. Melalui cara apa? Dan cara pemeriksaannya seperti apa? Apakah Inspektorat 5 ini turun ke daerah-daerah mengambil sampling? Ataukah memang melakukan audit setiap saat terhadap penggunaan dana desa? Itu yang perlu kita pikirkan, Pak. Ataukah nanti terjadi sesuatu baru Bapak periksa, berarti tidak ada pengendalian intern. Belum pernah tuh saya melihat, mendengarkan data di sini, bagaimana hasil audit Bapak terhadap seluruh dana desa yang ada di Indonesia. Kalau saya mau melihat hasil pemeriksaan, terpaksa saya kontak BPK, kawan saya yang mengaudit ini. Kawan saya kebetulan yang nangani itu. Kalau Bapak dengar di BPK yang namanya Pak Hasanul Kosasi, semua datanya ada sama saya juga. Nggak apa-apa saya bocorin.
Nah, saya mau melihat di sini, Pak. Karena yang namanya Inspektorat Jenderal itu yang pertama pengendalian internnya seperti apa? Terhadap dana desa, bukan dana kementerian. Ya. Kalau dana kementerian barangkali itu Bapak bisa lakukan dengan baik. Terkendali dengan baik. Tapi saya mau tanya, bagaimana Bapak bisa mengendalikan dana desa? Inspektorat Jenderal itu yang paling penting sebenarnya dilakukan adalah pengendalian intern. Karena di dalam hasil pemeriksaan BPK itu ada dua yang ingin dicapai. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian intern Bapak di dalam. Dan yang kedua adalah apakah kepatuhan terjadi atau tidak terjadi pada setiap komponen bidang yang ada. Saya mau nanya, hasil pengendalian intern Bapak, kalau Bapak katakan Inspektorat 5 tadi itu melakukan pengendalian terhadap dana desa, saya mau lihat buktinya. Seperti apa kira-kira Bapak bisa mengendalikan itu? Ya. Kalau di di kementerian sedikit, skopnya kecil, artinya tidak terlalu besar, tetapi yang namanya dana desa luas, Pak. Saya mohon barangkali karena kita butuh sebenarnya informasi sampai sejauh mana efektivitas dari dana desa itu. Apalagi saya tahu persis bagaimana mandatori penggunaan dananya itu bukan dari Bapak sebenarnya. Penggunaan SK Kepres nomor 104 itu bukan sepenuhnya dari Kementerian Desa. Itu sepenuhnya dari Kementerian Keuangan. Bapak nggak bisa apa-apa. Saya ambil contoh kemarin juga saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri bagaimana dana operasional desa. Menteri Keuangan angkat tangan belum ada apa-apanya padahal Presiden sudah menyampaikan 3% biaya operasional itu tidak ada, Pak. Saya nanya kemarin pada waktu pembahasan anggaran belum ada bayangan seperti apa. Ini kira-kira Pak yang saya inginkan sekali dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap undang-undang. Semua pelaksana teknis di bawah harus jelas. Karena cakupan Bapak itu adalah termasuk dana desa. Iya kan Pak? Termasuk dana desa.